Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di langit kampung ketika Raka membuka matanya. Alarm di ponselnya sebenarnya belum berbunyi, namun tubuhnya sudah terbiasa bangun lebih cepat dari jadwal. Mungkin karena pikiran yang tak pernah betul-betul tenang, atau karena beban hidup yang membuatnya selalu merasa harus bergerak sebelum dunia mendahuluinya. Raka duduk perlahan di tepi kasur tipisnya. Kamarnya hanya berukuran 3 kali 3 meter, cukup untuk tempat tidur kecil, meja belajar tua yang diwariskan dari kakaknya, dan rak buku yang penuh dengan buku-buku kuliah yang kini tidak tahu apakah masih berguna atau tidak. Matahari mulai menyusup pelan dari sela-sela jendela kayu yang catnya sudah mengelupas. Hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya, mencari lowongan pekerjaan, mengirim CV, menunggu panggilan yang entah datang atau tidak. Ia menghela napas panjang. Semoga hari ini ada kabar baik, gumamnya lirih, meski dalam hatinya ia sudah lelah berharap. Raka adalah lulusan salah satu universitas negeri di Bandung, jurusan teknik elektro. Selama kuliah, ia bukan mahasiswa yang menonjol, bukan pula yang bermasalah. Ia berada di tengah-tengah, tidak buruk, tapi juga tidak cukup hebat untuk dilirik perusahaan besar. Namun, ia selalu percaya bahwa kerja keras suatu saat akan membuahkan hasil. Ia percaya bahwa gelar sarjana adalah tiket untuk kehidupan yang lebih baik. Ia percaya bahwa setelah lulus, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Tapi nyatanya, dunia tak bekerja semudah itu. Sudah 3 bulan sejak wisuda, dan Raka masih menganggur. Setiap hari ia membuka laptop tuanya yang sering tiba-tiba mati jika terlalu panas, membuka situs lowongan kerja, memperbarui lamaran, dan mengirimnya satu persatu. Ia mengirimkan lamaran hingga larut malam, tetapi tetap tidak ada panggilan yang masuk. Sesekali ada pesan otomatis yang mengatakan bahwa lamaran Raka telah diterima, namun tidak pernah berkembang menjadi panggilan wawancara. Yang paling menyakitkan bukanlah tidak dipanggil, tetapi melihat teman-teman seangkatannya mulai bekerja. Ada yang memamerkan ID card baru, ada yang mengunggah foto kantor megah, ada yang menulis caption, akhirnya kerja juga. Semua perjuangan terbayar. Raka tersenyum pahit setiap melihat unggahan itu. Bukannya iri, namun ia merasa tertinggal. Seolah hidup orang-orang lain bergerak cepat, sementara hidupnya sendiri berjalan lambat, bahkan hampir berhenti. Di luar kamar, terdengar suara batuk dari ruang tengah. Raka segera bangkit dan keluar. Ibunya sedang duduk di kursi plastik dekat dapur, memegangi dadanya. Batuknya terdengar berat, disertai napas yang tersengal. "Mama kenapa?" "Kumat lagi?" tanya Raka cepat sambil menghampiri. Ibunya tersenyum, walau terlihat jelas ia sedang menahan sakit. "Tidak apa-apa, hanya sedikit sesak. Obat Mama habis. Nanti beli kalau sudah ada uang, ya." Kalimat itu menohok Raka seperti pisau dingin. Bukan karena ibunya menyalahkannya, ibu tak pernah begitu, tetapi karena ia merasa gagal memenuhi kewajibannya sebagai anak laki-laki. "Maaf, Ma," ujarnya lirih. Ibunya menepuk tangan Raka pelan. "Tidak usah minta maaf. Kamu sudah berusaha. Mama tahu." Tetapi kata-kata itu tidak membuat hati Raka lebih ringan. Sesaat kemudian, suara pintu kamar ayahnya membuka. Ayah Raka, pria berumur hampir 60 tahun, keluar dengan langkah perlahan. Rambutnya memutih hampir seluruhnya, tubuhnya tidak setegap dulu ketika ia masih bekerja sebagai satpam di sebuah supermarket. Setelah pensiun beberapa tahun lalu, ayah hanya bekerja serabutan, menjaga warung tetangga jika diperlukan, atau menjaga gudang kecil milik kerabat. "Batuk lagi?" tanya ayah sambil menghampiri istrinya. Ibu hanya mengangguk.
Ayah menoleh ke Raka. "Nak, hari ini mau kemana?" Raka berpikir sebentar. "Cari lowongan lagi, yah. Mungkin ke kota juga, siapa tahu ada walk-in interview." Ayah mengangguk, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan kekhawatiran. "Kalau butuh ongkos, bilang ke ayah." Raka tersenyum tipis. "Aman, yah. Masih ada sisa kemarin." Ayahnya tahu Raka berbohong. Tapi ia juga tahu bahwa anaknya tidak ingin membebani mereka. Jadi ia tidak memaksa. Di meja makan yang kecil dan sedikit goyah, ibu menyiapkan sarapan sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal. Raka makan dengan tenang meski pikirannya berkecamuk. Ia ingin cepat mendapat pekerjaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarga yang selalu mendukungnya. Setelah sarapan, Raka berpamitan. Ia memakai kemeja biru tua yang sudah mulai memudar, celana hitam yang ia pakai sejak wawancara pertama, dan sepatu yang solnya sudah tipis namun masih bisa digunakan. Ia membawa map berisi CV cetak dan fotokopi berkas penting, meski tahu sebagian besar perusahaan kini meminta dokumen digital. Di gerbang kecil rumah kontrakan mereka, ibu melambaikan tangan. "Hati-hati, nak." "Raka." Ayah memanggil dari dalam rumah. "Ingat, kalau tidak diterima, bukan berarti kamu tidak mampu. Rezeki itu tidak tertukar." Raka tersenyum samar. "Iya, yah." Namun jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah benar rezeki tidak tertukar, atau jangan-jangan rezekinya memang tidak ada di dunia kerja. Raka berjalan menelusuri jalan kampung menuju halte angkot. Beberapa tetangga menyapanya. "Raka, belum kerja juga?" tanya Bu Rini, tetangga yang terlalu sering ingin tahu. "Belum, Bu. Masih cari." "Waduh, sekarang nyari kerja susah, ya. Tapi anak tetangga saya yang kemarin lulus SMK sudah dapat kerja loh di pabrik. Kamu coba ke sana saja." Raka tersenyum sopan. "Iya, Bu. Nanti saya coba." Ia melanjutkan jalan, namun perkataan itu menancap di dadanya. Bukan soal niat tetangganya, tetapi bagaimana masyarakat sering melihat pengangguran sebagai kegagalan pribadi. Sesampainya di halte angkot, ia duduk sambil melihat ponsel. Tidak ada email masuk. Tidak ada panggilan. Tidak ada chat. Hanya notifikasi iklan. Ia membuka kembali aplikasi pencarian kerja. Mengisi data, menekan tombol apply, lalu menunggu. Dan menunggu. Dan menunggu. Saat perjalanan menuju kota, pikiran Raka jauh melayang. Ia memikirkan kuliah, dosen-dosennya, teman-teman yang kini sudah bekerja, dan masa depan yang masih kabur. Ia memikirkan ibunya yang batuk, ayahnya yang semakin menua, dan tagihan rumah yang mulai menumpuk. Ia memikirkan bagaimana ia tidak ingin menjadi beban. Sesampainya di kota, suasana ramai membuatnya sedikit teralihkan. Gedung-gedung tinggi menjulang, kantor-kantor besar yang entah kapan akan memanggilnya, dan orang-orang berseragam rapi berjalan cepat menuju tujuan masing-masing. Raka berdiri di depan sebuah gedung perkantoran mewah yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Di lantai 11 gedung itu, terdapat satu perusahaan yang baru saja membuka lowongan. Ia menatap gedung itu lama. Mungkin ini kesempatan, bisiknya. Dengan napas yang ditahan, ia melangkah masuk. Tapi ia tidak tahu bahwa perjalanan hari itu hanyalah awal dari serangkaian penolakan panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Gedung berlantai 11 itu terasa begitu besar saat Raka melangkah masuk.
Udara dari AC di lobi terasa terlalu dingin bagi kemejanya yang tipis, dan aroma parfumnya yang mewah seolah membuatnya semakin sadar bahwa ia sedang berada di tempat yang jauh dari kehidupannya sehari-hari. Lantai mengilap, meja resepsionis tinggi dengan logo perusahaan yang berkilau, serta para karyawan berpakaian rapi yang berlalu lalang dengan wajah serius, semua itu membuat jantung Raka berdegup lebih cepat. "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Suara lembut seorang resepsionis memecah lamunannya. "Oh, iya, Mbak." Raka segera mendekat. "Saya ada panggilan interview untuk posisi teknisi maintenance." Namanya Raka Pradipta. Resepsionis memeriksa daftar di layar komputernya. "Baik, Mas Raka. Silakan naik ke lantai 6, ruang HRD nomor 3. Ini kartunya, ya." Raka menerima kartu tamu itu dengan tangan sedikit bergetar. "Terima kasih, Mbak." Ia berjalan menuju lift. Saat pintu lift terbuka, ia masuk bersama beberapa karyawan. Mereka tampak berbicara tentang proyek, angka-angka, dan istilah kerja yang terdengar begitu profesional. Raka berusaha berdiri dengan tenang, namun di dalam hatinya ia sedang sibuk memikirkan jawaban apa saja yang harus ia siapkan jika ditanya nanti. Ketika pintu lift terbuka di lantai 6, Raka melangkah keluar. Di ruang tunggu HRD, sudah ada 3 orang kandidat lain. Mereka berpakaian lebih rapi darinya, rambut klimis, map berwarna yang tampak baru, sepatu mengkilap. Raka melihat sepatunya yang solnya mulai terkikis. Ia menelan ludah, mencoba menyingkirkan rasa minder. "Mas Raka," panggil seorang staf HRD. "Iya, saya," jawab Raka sambil berdiri. "Silakan langsung masuk." Langkahnya terasa berat, tetapi ia memaksa dirinya untuk percaya bahwa mungkin inilah awal dari jalan hidup yang ia impikan. Ruang HRD itu sederhana namun rapi. Seorang pria berkacamata duduk di depan laptop, tanpa fokus pada berkas di tangannya. Di sampingnya, seorang wanita muda tampak memegang tablet, memeriksa daftar pertanyaan. "Silakan duduk, Raka," kata pria itu tanpa mengalihkan pandangan. Raka duduk dengan perlahan. Jari-jarinya saling menggenggam untuk mencegah keringat dingin terlihat. "Apa alasan Anda melamar posisi ini?" tanya pria itu. "Karena saya butuh pekerjaan. Karena keluarga saya butuh uang. Karena saya sudah terlalu lama menganggur. Karena saya harus melakukan sesuatu sebelum kehilangan harapan sepenuhnya." Itulah yang ada di kepala Raka. Namun yang keluar dari mulutnya adalah, "Saya ingin berkembang dalam bidang teknik, Pak. Dan saya percaya perusahaan ini bisa menjadi tempat untuk saya belajar dan berkontribusi." Pria itu mengangguk samar, seolah sudah mendengar jawaban itu ribuan kali dari kandidat lain. Pertanyaan demi pertanyaan mengalir. Pengalaman kerja. Raka menggeleng. "Belum ada pengalaman formal, Pak. Tapi saya pernah magang di bengkel listrik kecil." "Kecil?" potong sang HRD. "Seberapa kecil?" "Usaha rumahan, Pak. Saya membantu perbaikan komponen elektronik." Pria itu tidak terlihat terlalu tertarik. Wanita di sampingnya mencatat sesuatu di tabletnya, tanpa ekspresi. "IPK kamu 3,02, ya?" tanya sang HRD. "Iya, Pak. Tidak terlalu tinggi untuk jurusan teknik elektro." Komentar itu menusuk perasaan Raka, namun ia tetap tersenyum sopan. "Saya berusaha semampu saya, Pak." Wawancara berlangsung sekitar 10 menit, namun bagi Raka terasa seperti 1 jam panjang. Ketika semua pertanyaan selesai, HRD menutup berkas. "Baik, Raka.
Nanti kami kabari hasilnya lewat email. Kalimat klasik. Kalimat yang bisa berarti harapan atau berarti penolakan yang dibungkus sopan. Raka berdiri, menunduk hormat, lalu keluar dari ruangan. Saat pintu menutup, ia menghela napas panjang. Rasanya seperti baru saja mengikuti ujian nasional. Namun ia mencoba tetap positif. Mungkin ini bisa jadi kesempatan, katanya meyakinkan diri. Dalam perjalanan pulang, Raka merasa lebih ringan. Entah karena ia sudah berhasil melalui wawancara pertamanya, atau karena ia kini bisa mengatakan pada orang tuanya bahwa ia sudah berusaha. Ia ingin membuat ibunya tersenyum, meski sedikit. Ia ingin membuat ayahnya bangga. Sesampainya di rumah, ayah langsung menyambutnya. Bagaimana, nak? Lumayan, yah. Wawancaranya tadi berjalan baik, jawab Raka, meski ia sendiri tidak yakin apakah benar begitu. Ibu keluar membawa segelas teh hangat. Mama doakan hasilnya bagus, ya. Raka tersenyum. Insya Allah, Ma. Hari itu, makan malam terasa sedikit lebih hangat. Seolah harapan kecil kembali hadir di rumah sederhana itu. Namun 3 hari kemudian, harapan itu sirna. Notifikasi email muncul di ponselnya saat ia sedang menyapu halaman. Dengan hati-hati ia membuka pesan itu. Dear Raka Pradipta, terima kasih telah mengikuti proses rekrutmen di perusahaan kami. Setelah mempertimbangkan kualifikasi kandidat, kami memutuskan untuk melanjutkan proses dengan kandidat lain. Kami menghargai waktu Anda dan semoga sukses dalam perjalanan karir Anda. Raka menatap layar beberapa detik tanpa bergerak. Kata-kata itu menamparnya lebih keras daripada yang ia bayangkan. Ia mengembuskan napas panjang, mencoba menerima. Tidak apa-apa. Masih banyak kesempatan. Namun penguatannya tidak benar-benar ampuh. Di dada, ada perasaan perih yang sulit digambarkan. Ia melirik ke arah rumah. Ia tidak ingin keluarganya tahu dulu. Ia menyimpan ponselnya, melanjutkan menyapu, walau pikirannya tak lagi fokus pada daun-daun yang berguguran. Malamnya, saat duduk di meja belajar kecil, Raka memutuskan mencari lowongan lain. Ia memperbaiki CV-nya, menambahkan sedikit detail tentang pengalaman magangnya, mencoba membuatnya lebih rapi dan menarik. Ia menonton video tips wawancara, membaca artikel motivasi, dan menyiapkan jawaban untuk pertanyaan yang mungkin keluar. Hari itu, ia mengirim 5 lamaran. Keesokan harinya, 10 lamaran lagi. Hari berikutnya, 7 lamaran tambahan. Dan akhirnya, salah satu perusahaannya membalas. Subjek, interview invitation, teknisi junior. Raka tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Alhamdulillah. Orang tuanya ikut tersenyum bahagia saat ia menyampaikan kabar itu. Semoga yang ini rezeki kamu, kata ayahnya. Ibu memegang tangan Raka. Mama yakin kamu pasti bisa. Raka mengangguk. Kali ini ia merasa benar-benar punya peluang. Wawancara ini adalah kesempatan baru. Ia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah hanya karena satu penolakan. Ia tidak tahu bahwa penolakan itu baru yang pertama. Akan ada banyak lagi penolakan setelah ini. Bahkan puluhan. Namun satu hal yang belum ia sadari adalah jalan panjang yang menyakitkan ini justru sedang membawanya menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari pekerjaan kantoran. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Seminggu setelah wawancara keduanya, Raka kembali duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Ia bolak-balik memeriksa email,
meski tidak ada notifikasi baru. Setiap kali layar menyala, ia berharap ada pesan masuk dari perusahaan yang ia lamar. Namun semua tetap sama, sepi. Padahal wawancara yang kedua itu terasa lebih baik daripada yang pertama. Pewawancaranya ramah, pertanyaannya tidak seintimidatif HRD yang pertama, bahkan mereka sempat bercanda sedikit saat membahas soal hobi. Raka keluar dari ruangan dengan perasaan cukup percaya diri, meski tetap hati-hati agar tidak terlalu berharap. Hari itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Raka duduk di kursi plastik tua, menghadap halaman yang dipenuhi rumput liar. Ia ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu apa. Rasanya hari terasa lebih panjang ketika sedang menunggu. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Saat menjelang maghrib, ponselnya berbunyi. Bukan telepon. Bukan pesan pribadi. Hanya notifikasi email. Raka membuka layar dengan jantung yang berdegup cepat. Dear Raka, terima kasih telah mengikuti proses seleksi. Setelah melalui tahap evaluasi, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan proses rekrutmen Anda. Dunia seakan berhenti beberapa detik. Raka mematung, memandangi pesan itu tanpa berkedip. Rasanya seperti deja vu, sama persis dengan penolakan pertama. Kata-kata yang dipilih dengan hati-hati agar terdengar sopan, tetapi tetap menyakitkan. Ia mengembuskan napas perlahan. Sudah 2. Ia memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Orang-orang selalu bilang, kegagalan adalah proses menuju keberhasilan. Tapi di dunia nyata, kegagalan pertama atau kedua saja sudah membuat hati goyah, apalagi jika harus lebih dari itu. Hari-hari selanjutnya, Raka terus mencoba. Ia mengirim lamaran ke perusahaan besar, perusahaan kecil, startup baru, bengkel elektronik, hingga toko komputer. Ia mengirim lamaran ke kota-kota lain, bahkan ke perusahaan yang sebenarnya tidak sepenuhnya sesuai dengan jurusannya. Apapun yang penting ada peluang. Dalam 2 minggu berikutnya, ia mendapatkan 3 panggilan wawancara lagi. Dan 3-tiganya gagal. Salah satu perusahaan menolak karena katanya Raka kurang pengalaman. Yang lain berkata bahwa mereka membutuhkan seseorang yang bisa langsung bekerja tanpa pelatihan. Ada pula yang tidak memberikan alasan sama sekali. Penolakan kelima datang ketika hujan deras mengguyur kota. Raka basah kuyup saat pulang dari wawancara, dan ketika sampai di rumah, ia langsung mendapat email penolakan. Penolakan ketujuh datang hanya 1 jam setelah wawancara. Belum sempat ia duduk dan minum, email itu sudah masuk. Penolakan ke-9 bahkan lebih menyakitkan. Wawancara berlangsung hanya 5 menit dan HRD tidak terlihat tertarik sama sekali. Raka pulang dengan perasaan seperti menjadi kandidat yang tidak memiliki nilai apa-apa. Namun ia tetap terdiam dan tersenyum kecil agar orang tuanya tidak khawatir. Ada panggilan lagi, Nak? Tanya ibunya suatu malam. Ada, MA. Minggu depan, jawab Raka, meski sebenarnya panggilan itu baru sebatas lamaran diterima, belum tentu berlanjut ke wawancara. Ayahnya hanya menepuk bahu Raka dengan lembut. Pelan-pelan saja. Yang penting jangan menyerah. Tapi ayah tidak tahu, setiap kali Raka masuk ke kamar dan menutup pintu, ia merasakan sesak di dada yang sulit dijelaskan. Ia ingin menangis, tetapi ia selalu menahannya. Ia tahu keluarganya sudah cukup lelah melihat kenyataan hidup, jadi ia tidak ingin menambah beban. Ia hanya ingin berhasil. Itu saja. Penolakan ke-10 datang 1 bulan setelah penolakan pertama. Kali ini dari perusahaan yang sangat ia harapkan.
Ia bahkan hampir tidak tidur malam sebelum wawancara karena terlalu bersemangat mempersiapkan diri. Namun HRD berkata, kami mencari seseorang yang lebih berpengalaman dalam bidang proyek teknis. Dan itu saja. Tidak ada kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. Hari itu hujan rintik-rintik. Raka duduk sendirian di bangku taman dekat sebuah kantor besar, menatap langit yang abu-abu. Ia merasa seperti sedang dikelilingi kabut, tidak tahu arah, tidak tahu kemana harus melangkah. Ia tahu tidak boleh menyerah. Tapi rasa lelah yang menumpuk membuat langkahnya terasa sangat berat. Kenapa sulit sekali? Gumamnya. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa benar-benar kecil. Kecil di tengah dunia yang sangat besar. Kecil di antara orang-orang yang lebih siap, lebih berpengalaman, lebih diinginkan perusahaan. Ia bertanya-tanya apakah ia telah memilih jurusan yang salah. Apakah ia kurang belajar? Apakah ia tidak cukup kompeten? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Meski begitu, Raka tidak berhenti. Ia mulai memperbaiki CV-nya lebih serius. Ia mengubah desain, menambahkan informasi lebih lengkap tentang magangnya, mengikuti kursus online gratis, dan menonton tutorial tentang software teknik yang ia tidak kuasai sepenuhnya. Malam-malamnya dipenuhi dengan video pembelajaran, rumus, dan percobaan. Ia bahkan membeli komponen elektronik murah untuk melatih tangannya memperbaiki rangkaian. Setelah semua itu, ia mengikuti wawancara lagi. Dan ditolak lagi. Penolakan ke-12. Kesimpulan dari HRD, kurang percaya diri. Penolakan ke-13. Alasannya, kandidat lain lebih memenuhi kualifikasi. Penolakan ke-15. Perusahaan kami sedang mengalami perubahan struktur internal. Penolakan ke-18. Kami menyukai profil Anda, tetapi kami tidak bisa melanjutkan proses. Penolakan ke-19 datang hanya 2 menit setelah ia pulang dari wawancara. Dan semuanya membuat hati Raka tergores sedikit demi sedikit, sampai hampir tidak ada ruang tersisa yang tidak terasa nyeri. Namun yang paling membekas adalah penolakan ke-20. Hari itu, Raka mengikuti tes dan wawancara di sebuah perusahaan menengah. Ia datang lebih awal, membawa map rapi, dan memakai kemeja terbaik yang ia punya. Wawancara berjalan cukup baik, sampai HRD perempuan yang mewawancarainya berkata dengan nada meremehkan. Kamu lulusan universitas negeri tapi nilaimu segini? Lalu selama kuliah kamu tidak ikut organisasi? Tidak ikut kompetisi? Tidak ada sertifikat? Terus apa yang mau kamu jual ke perusahaan? Raka tercekat. Ia ingin menjelaskan bahwa ia kuliah sambil bekerja paruh waktu untuk membantu orang tuanya. Ia ingin mengatakan bahwa tidak semua orang punya waktu untuk organisasi atau kompetisi karena harus bertahan hidup dulu. Tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa berkata lirih, saya berusaha semampu saya, Bu. Lalu HRD itu menutup mapnya dan berkata sambil tersenyum tipis, maaf ya, perusahaan kami butuh orang yang berkualitas. Itu bukan penolakan. Itu penghinaan. Dan penghinaan itu menusuk langsung ke dadanya. Raka keluar dari ruangan dengan kepala tertunduk. Ia bahkan tidak melihat jalan dengan jelas karena matanya panas. Ia berjalan cepat menuju halte, tidak peduli hujan mulai turun. Saat duduk di dalam angkot, air matanya akhirnya jatuh. Bukan karena ditolak, ia sudah merasakan itu berkali-kali. Tapi karena hari itu ia dibiarkan merasa tidak bernilai. Di malam hari, saat keluarga sudah tidur,
Raka duduk sendirian di kamar. Di depannya, ada catatan berisi daftar lamaran yang ia kirim. Ada puluhan baris. Setiap baris adalah harapan kecil yang pernah ia miliki. Ia menatap daftar itu lama. Sangat lama. Sampai akhirnya ia meremas kertas itu, lalu membukanya kembali. Dan untuk pertama kalinya sejak semua penolakan itu dimulai, ia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah benar caraku mencari hidup selama ini sudah tepat? Pertanyaan itu sederhana. Tapi jawabannya akan mengubah segalanya. Hujan masih turun rintik-rintik ketika Adit mendorong pintu kedai kopi sederhana di sudut jalan. Aroma kopi robusta bercampur bau tanah basah langsung menyergap hidungnya. Tempat itu kecil, hanya memiliki 4 meja kayu yang sudah sedikit kusam, tapi baginya kedai itu terasa seperti tempat istirahat setelah perjalanan panjang yang penuh kegagalan. Gary sudah duduk di pojok, memegang laptop yang dipenuhi stiker-stiker random. Rambutnya acak-acakan seperti orang yang sudah berjam-jam lembur. Begitu melihat Adit datang, ia langsung melambai dramatis. Akhirnya kamu datang juga, Dit, serunya. Adit duduk dengan napas lelah. Maaf sedikit telat. Ada wawancara lagi tadi pagi. Gary menaikkan alisnya. Wawancara keberapa? Adit memijat pelipisnya, entah harus menertawakan atau menangis. Yang ke-27. Gary menghembuskan napas panjang. 17? Serius? Dan semuanya 0 besar. Haha. Lucu. Adit menunduk. Semuanya menolak. Gary menatapnya lama. Ia tahu sahabatnya itu tidak suka dikasihani. Namun hari itu, Adit terlihat berbeda. Dari bahunya yang merosot, tatapannya yang kosong, sampai senyumnya yang dipaksakan, seolah dunia memberi pukulan bertubi-tubi tanpa jeda. Dit, Gary membuka suara pelan. Kamu tahu kan? Aku bangga sama kamu. Adit hampir tertawa. Bangganya di bagian mana? Di bagian ditolak 27 kali. Bukan. Gary mencondongkan tubuh. Di bagian kamu nggak nyerah. Adit terdiam. Angin dingin dari luar masuk melalui celah pintu dan membuat tubuhnya menggigil. Kata-kata Gary seperti menampar lembut hatinya, bukan karena menyakitkan, tapi karena ia menyadari betapa jarangnya orang dalam hidupnya yang benar-benar melihat usahanya. Kecuali Gary. Kedai kopi pelan-pelan mulai ramai. Suara barista yang memanggil pesanan, denting sendok, dan obrolan para pelanggan menjadi latar suara yang menenangkan. Adit akhirnya membuka suara. Aku capek, Ger. Capek banget. Aku sudah coba semua hal. Sudah belajar, sudah latihan interview, sudah revisi CV puluhan kali, tapi tetap aja nggak ada yang nerima. Terus. Gary menatapnya tajam. Karena ditolak dunia, kamu mau berhenti hidup? Masa iya Adit yang aku kenal cuma segitu? Adit mengangkat bahu. Aku bahkan nggak tahu lagi apa aku punya kemampuan atau nggak. Gary mendecak. Omong kosong. Justru karena kamu punya kemampuan, kamu tetap dicari orang untuk bantu mereka belajar, benerin laptop, bikin desain, bikin laporan, bikin video, kamu cuma belum sadar. Adit terdiam lama. Kata-kata itu perlahan masuk, mengisi celah-celah keraguan yang sudah terlalu penuh. Kalau kamu emang gak punya kemampuan, lanjut Gary, gak mungkin orang bayar kamu meskipun cuma 100 atau 200 ribu. Gak mungkin orang minta bantuan kamu terus-menerus. Tapi kerja lepas kayak gitu gak stabil, Adit menjawab. Terus apa?
Kamu mau terus nunggu perusahaan yang bahkan gak kenal kamu buat mutusin hidup kamu? Hening. Adit menatap meja kayu itu lama sekali, seolah jawaban hidup tersembunyi di antara serat-seratnya. Gary menyeruput kopinya, lalu tiba-tiba berkata dengan nada yang lebih serius. Dit, gimana kalau kamu berhenti nyari kerja? Adit langsung mendongak. Apa? Kamu gila? Gila? Mungkin. Gary tersenyum miring. Tapi coba pikir. Selama ini kamu ngabisin waktu buat nyari posisi yang gak ada yang mau nerima kamu. Padahal kamu punya kemampuan yang bisa dijual. Kamu cuma gak berani mandiri. Adit menggigit bibirnya. Kata mandiri itu seperti pedang. Ia tahu benar bahwa selama ini ia hidup dengan pola pikir harus dapat pekerjaan dari orang lain. Itu yang diajarkan dari kecil. Itu yang dia dengar dari keluarga, tetangga, guru, bahkan lingkungan. Maksudmu buka usaha sendiri? Tanya Adit ragu. Yap. Adit menggeleng cepat. Ger, mulai usaha itu perlu modal. Aku aja uangnya cuma cukup buat hidup sebulan. Usaha zaman sekarang gak selalu butuh modal besar. Gary membuka laptopnya dan menunjukkan sesuatu. Ini, aku tunjukkan sesuatu. Di layar, ada contoh halaman penawaran jasa desain, editing video, penulisan konten, dan berbagai pekerjaan digital lainnya. Semua dilakukan dari rumah, tanpa kantor, tanpa karyawan. Orang-orang ini mulai dari nol. Dari laptop seadanya. Dan mereka bisa dapat penghasilan jutaan per bulan. Adit menelan ludah. Tapi, aku nggak tahu caranya. Aku akan bantu. Gary menepuk bahunya. Kita bikin bareng. Jantung Adit berdetak sedikit lebih cepat. Kita. Ya, Gary mengangguk mantap. Aku bantu dari sisi teknis dan pemasaran. Kamu fokus di layanan yang kamu bisa. Kita coba dulu 3 bulan. Kalau gagal, ya sudah, kamu lanjut cari kerja lagi. Tapi kalau berhasil, Gary menyandarkan punggungnya sambil tersenyum lebar. Bayangin hidup kamu tanpa harus minta-minta perusahaan buat nerima kamu. Adit memandang sahabatnya itu dengan campuran kagum dan ragu. Ia belum pernah memikirkan kemungkinan membuka usaha sendiri. Apalagi usaha digital. Namun di lubuk hati terdalam, ada sesuatu yang bergerak. Benih kecil dari harapan yang mungkin sudah lama tumbuh, tetapi terkubur oleh rasa takut. Tapi kenapa kamu mau bantu aku sejauh ini? Tanya Adit pelan. Gary terdiam sebentar, lalu berkata dengan suara yang mendadak lembut. Karena kamu sudah bantu aku dulu. Waktu aku hampir dari kampus, kamu yang ngajarin aku tiap malam. Kamu yang bikin aku lulus. Kamu yang percaya aku bisa. Jadi sekarang giliranku percaya kamu bisa. Adit mengalihkan pandangannya. Matanya terasa panas. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa tidak sendirian. Gary kemudian menutup laptopnya dan bersandar. Ayolah, Dit. Kamu mau sampai kapan terpuruk begini? Setahun? 2 tahun? Atau mau sampai umur 40 dan masih bilang, andai dulu aku coba? Adit terdiam lama. Semua kata-kata itu memukul tepat di jantungnya. Ia ingat malam-malam menganggur di kamar kos yang sempit. Ingat tumpukan email penolakan. Ingat tatapan kasihan orang-orang. Ingat semua kerja serabutan yang ia ambil untuk bertahan hidup. Dan sekarang, ada kesempatan untuk mengubah semuanya. Kesempatan yang bukan bergantung pada belas kasih orang lain,
tapi pada dirinya sendiri. Adit menegakkan tubuhnya. Suara hujan di luar semakin deras, tapi di dalam dadanya justru muncul rasa hangat. "Ger," katanya dengan suara mantap, "aku ikut." Gary tersenyum lebar. "Bagus." Adit menarik napas panjang, seolah untuk pertama kalinya bisa bernapas lega setelah sekian lama tenggelam dalam kecemasan. Namun sebelum percakapan itu berakhir, Gary menambahkan satu kalimat yang akan terus teringat oleh Adit sampai bertahun-tahun kemudian. "Dit, ingat satu hal, dunia boleh nolak kamu 27 kali. Tapi kalau kamu nerima dirimu sendiri satu kali saja, itu sudah cukup untuk mulai menang." Adit tersenyum. Kali ini lebih tulus. Dan tanpa mereka sadari, percakapan sederhana di kedai kecil itu menjadi titik balik, sebuah langkah awal menuju perjalanan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Keesokan harinya, Adit bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi menembus tirai kamarnya yang lusuh, membuat debu-debu halus di udara tampak seperti partikel kecil harapan yang menari pelan. Meski malam sebelumnya ia tidur dengan perasaan campur aduk, antara takut, senang, dan ragu, pagi ini ia membuka mata dengan satu keputusan baru. Ia akan mencoba membangun sesuatu dari nol. Ia duduk di tepi kasur, memandang laptop tuanya yang berada di atas meja kecil. Laptop itu sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, retakan kecil di bagian engsel, stiker yang mulai mengelupas, dan suara kipas yang berisik setiap kali digunakan terlalu lama. Namun justru benda itulah senjatanya sekarang. Adit menghembuskan napas panjang. "Baik, kita mulai." Ia menyalakan laptop, dan seperti biasa, butuh waktu hampir 2 menit hingga layar akhirnya menyala sempurna. Tak lama kemudian, pesan dari Gary masuk. "Gary, bangun, maestro? Siap jadi pengusaha gagal?" Maksudku, pengusaha sukses." "Adit, mulai dari sekarang, jangan nakut-nakutin gue dulu." "Gary, santai. Yang penting kita mulai. Jam 10 ketemu online-nya." Adit tersenyum kecil. Ia tahu sahabatnya itu memakai humor untuk meringankan tekanan. Dan entah bagaimana, Adit merasa lebih tenang. Tepat jam 10, video call dimulai. "Selamat pagi, calon bos besar," sapa Gary sambil menaikkan alis-alisnya secara dramatis. "Pagi." "Jangan lebay, Ger," jawab Adit sambil menahan tawa. Gary kemudian langsung membuka dokumen rencana. "Oke, Dit. Kemarin aku pikir-pikir. Kita mulai dari hal yang paling kamu bisa dan paling sering diminta orang." Adit mencondongkan badan. "Apa itu?" "Desain grafis sederhana," jawab Gary. "Poster, banner, feeds Instagram, logo sederhana. Kamu punya sense desain yang bagus. Kamu sering bantu orang bikin tugas desain, dan hasilnya selalu lumayan." Adit memijat pelipisnya. "Tapi itu kan cuma hobi." "Justru dari hobi kita bisa mulai, Dit. Kita nggak butuh yang rumit. Yang penting ada dulu." Adit mengangguk pelan. "Masuk akal." "Lalu, lanjut Gary, kita buat brand. Nama usaha digital. Simple aja. Nggak perlu keren banget dulu." Adit berpikir sejenak. "Gimana kalau Atar Studio, gabungan dari namanya, Aditya Ramdan?" Gary mengacungkan jempol. "Bagus. Singkat, gampang diingat." Mereka mulai menyusun langkah. Membuat portofolio, kumpulan desain yang pernah Adit buat. Membuat akun media sosial khusus,
Instagram dan TikTok sebagai etalase hasil desain. Membuat halaman penawaran layanan, service list. Membuat harga awal yang sangat terjangkau untuk menarik klien pertama. Membuat jadwal kerja. Adit merasa seperti kembali menjadi siswa baru yang memulai sesuatu dari awal. Ger, tapi apa kita harus langsung buka di publik? Aku takut nggak ada yang mau pesan. Gary menghela napas panjang. Dit, dengar. Semua orang yang kamu lihat sukses sekarang, dulu juga nggak ada yang mau pesan dari mereka. Tapi mereka mulai. Itu aja bedanya. Dan kamu juga bisa. Setelah beberapa jam, mereka berhasil menyusun rancangan portofolio. Adit memilih 10 desain terbaik dari koleksinya sejak kuliah. Poster acara kampus, desain produk fiktif, logo untuk tugas kelompok, bahkan desain undangan pernikahan untuk sepupunya. Melihat semuanya terkumpul, Adit berkata lirih, ternyata aku pernah bikin sebanyak ini ya. Makanya, Gary menjawab, kamu cuma lupa kalau kamu mampu. Siang menjelang sore, Adit mulai membuat akun Instagram baru bernama Atar Studio ID. Ia mengunggah 3 desain pertamanya, menambahkan caption profesional, meski jari-jarinya sedikit gemetar. Setiap klik seolah menimbulkan pertanyaan baru dalam kepalanya. Bagaimana kalau tidak ada yang suka? Bagaimana kalau orang mengejek desainnya jelek? Bagaimana kalau tidak ada satupun klien? Namun ia tetap menekan tombol post. Untuk pertama kalinya, Adit menampilkan karyanya secara terbuka pada dunia. Gary yang memantau dari layar berkata, "Good job. Serius. Kamu sudah melakukan hal yang gak berani dilakukan banyak orang." Adit hanya tersenyum kecil. Sore harinya, ia pergi ke warnet untuk memindahkan beberapa file besar yang tidak bisa ditangani laptopnya. Di sana, ia duduk di sudut ruangan, menonton tutorial desain selama berjam-jam, mencoba mempelajari teknik baru, dan memperbaiki hasil karya yang menurutnya terlalu sederhana. Namun setelah 3 jam, ia mulai merasa pusing dan kelelahan. Konsentrasinya menurun. Jemarinya kaku. Ger, aku capek banget, pesannya pada Gary. Gary membalas cepat. Capek itu normal, Dit. Kamu lagi belajar hal baru. Istirahat bentar. Adit memejamkan mata. Suara permainan online, ketikan keyboard anak-anak warnet, dan dengungan komputer memenuhi ruangan. Tapi ia tak bergerak dari kursinya. Ada perasaan takut dalam dirinya. Kalau ia berhenti sekarang, ia takut tidak akan bisa mulai lagi. Ia memaksakan diri menyelesaikan 1 desain lagi. Lalu 1 lagi. Lalu 1 lagi. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, matanya terasa berat. Namun ketika ia melihat folder portofolionya telah terisi 15 desain, ia tersenyum puas. Meski kecil, itu adalah kemajuan. Malam itu, ketika Adit pulang ke kos, langit sudah gelap. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya pada genangan air hujan yang masih tersisa. Tangga menuju kamarnya terasa lebih berat dari biasanya. Namun begitu masuk kamar, ia kembali mengecek akun Instagram barunya. Masih sepi. Tidak ada komentar. Tidak ada pesan. Tidak ada pelanggan. Hanya 2 like, itu pun dari Gary dan sepupunya. Rasanya pahit. Lebih pahit daripada semua penolakan perusahaan. Karena untuk pertama kalinya, ia percaya bahwa ia sedang membangun sesuatu. Tapi dunia seolah belum melihatnya. Adit menghela napas. Mungkin aku terlalu berharap cepat. Ia mematikan ponsel dan berbaring. Kamar kos gelap, sunyi, dan lembab. Namun di tengah kesunyian itu,
ia mendengarkan kata-kata Gary dari kedai kopi kemarin yang terngiang kuat. Dunia boleh nolak kamu 27 kali. Tapi kalau kamu menerima dirimu sendiri 1 kali saja, itu sudah cukup untuk mulai menang. Adi perlahan memejamkan mata. Hari pertamanya terasa berat, lebih berat dari yang ia bayangkan. Tidak ada klien, tidak ada pesan, tidak ada tanda-tanda bahwa usahanya akan berhasil. Namun ia belum menyerah. Besok ia akan mencoba lagi. Besok ia akan memposting lagi. Besok ia akan memperbaiki lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Adi tidur dengan perasaan bukan bahagia, bukan tenang, tapi penuh tekad. Dan di luar kamar kos yang sunyi, dunia yang selama ini menolaknya perlahan, tanpa ia sadari, sedang menyiapkan kejutan besar untuk langkah kecilnya hari ini. Pagi berikutnya, Adit bangun dengan kepala berat. Entah karena begadang atau karena kecemasan yang masih menggantung sejak semalam. Sisa-sisa rasa pesimis itu masih menempel seperti bayangan gelap yang enggan pergi. Ia meraih ponsel. Membukanya pelan, seolah sudah tahu apa yang akan ia temui. Notifikasi Instagram, 0. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada follower baru. Tidak ada tanda-tanda bahwa dunia memperhatikan apa yang ia lakukan kemarin. Rasanya dada Adit diremas. Ia duduk di karpet kamar, memandangi lantai yang dingin. Apa aku salah langkah? Batinnya. Sekilas, bayangan dirinya saat wawancara kerja muncul kembali, duduk canggung, menjawab pertanyaan yang sulit, dan akhirnya menerima email penolakan. Semua itu membentuk suara-suara negatif yang berputar di kepalanya. Kamu nggak cukup bagus. Nggak ada yang peduli sama desain kamu. Mending cari kerja aja. Ia menggeleng, mencoba mengusir pikiran itu, tapi suara-suara itu justru makin keras. Siang harinya, Adi pergi ke minimarket dekat kos untuk membeli pulsa internet. Saat berjalan melewati warung, beberapa anak muda duduk di bangku sambil bercanda. Heh, Dit, panggil salah satu dari mereka, Iwan, yang dikenal suka meremehkan. Adit berhenti. Iya. Lo kerja di mana sekarang? Gue lihat lo nganggur terus. Suaranya keras dan sengaja agar orang lain mendengar. Temannya tertawa kecil. Adit menelan ludah. Lagi coba usaha sendiri. Oh, Iwan menatapnya seperti sedang menilai sesuatu yang lucu. Usaha apa? Jualan angin. Teman-temannya tertawa lebih keras. Adi tersenyum tipis, berusaha tidak terpancing. Jasa desain. Desain. Iwan mencibir. Emang ada yang mau bayar? Desain kan banyak yang gratis di internet. Adit diam, menahan perasaan yang mulai menghangat di dadanya. Iwan melanjutkan, ya sudah, semoga sukseslah. Tapi kalau butuh kerja beneran, minimarket depan tuh lagi cari karyawan. Kerjaan bener, bukan main-main. Adit tidak menjawab. Ia hanya mengucapkan, makasih, lalu melangkah pergi. Namun setiap langkah terasa berat. Seperti ada batu di dadanya. Ia tahu Iwan bukan musuh. Tapi kata-katanya menusuk. Menampar. Mengingatkannya bahwa dunia luar tidak percaya pada apa yang ia bangun. Bahkan mungkin menertawakannya. Ia berjalan pulang ke kos dengan kepala tertunduk. Di kamar, ia duduk di depan laptop. Mencoba membuka file desain. Tapi tangannya gemetar. Pikiran keruh. Kegundahan menumpuk. Apa benar ini cuma mimpi bodoh? Gumamnya. Ia membuka Instagram lagi.
Masih sepi. Tak lama kemudian, pesan dari Gary masuk. Gary, Dit, gue udah lihat IG lo. Keren kok. Tinggal konsisten. Adit tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian, Gary mengirim pesan lagi. Gary, lagi sibuk? Adit akhirnya menjawab. Adit, Ger, gue mulai ragu. Tak sampai 1 menit, Gary menelpon. Ada apa? Suara Gary terdengar khawatir. Adit mengembuskan napas berat. Nggak ada perkembangan sama sekali. IG sepi. Portofolio sepi. Nggak ada klien. Orang-orang malah ngeledek. Apa ini nggak realistis, Ger? Apa gue cuma maksain diri? Gary hening sejenak sebelum menjawab. Dit, dunia emang nggak langsung ngasih hadiah setelah sehari usaha. Kalau gampang, semua orang sukses. Tapi gue takut, Ger, suara Adit pecah sedikit. Takut kalau ternyata gue memang gak ada apa-apanya. Dengar ya, Gary menegaskan, rasa takut itu normal. Tapi jangan biarin takut nentuin hidup lo. Kita baru mulai 1 hari. 1 hari, Dit. Anak bayi belajar jalan aja butuh berbulan-bulan. Adit menunduk. Suara Gary menenangkan, tapi luka hatinya masih terasa segar. Gue ngerti tekanan lo, lanjut Gary pelan. Gue juga pernah di fase di mana semua orang bilang gue nggak akan bisa lulus kuliah. Tapi lo percaya gue. Sekarang giliran gue percaya lo. Adit memejamkan mata. Tetesan kecil mengalir di ujungnya. Tidak menangis, tapi cukup untuk menunjukkan betapa berat beban yang ia pikul. Adit, Gary kembali berbicara, kini suaranya lebih lembut. Kalau lo berhenti sekarang, lo bakal beneran gagal. Tapi kalau lo terus maju walaupun cuma sedikit, lo masih punya peluang. Adit membuka mata. Napasnya mulai stabil. Dit, lanjut Gary, coba lo pikir. Lo sudah ditolak 27 perusahaan. Tapi malah itu yang bikin lo menemukan jalan baru. Lo sudah 1 langkah lebih depan dari orang yang cuma mengeluh tapi nggak bergerak. Adit menatap layar laptop yang masih kosong. Kata-kata itu sedikit mengubah perspektifnya. Setelah telepon ditutup, Adit memutuskan untuk keluar kamar sebentar dan berjalan ke balkon kos. Udara sore terasa lebih dingin, tapi angin yang berhembus justru membuat pikirannya sedikit jernih. Ia melihat orang-orang sibuk dengan hidup masing-masing. Ibu-ibu menyapu halaman, anak-anak bermain bola di gang kecil, suara motor berlalu lalang. Semua orang berjuang dengan cara mereka sendiri. Adit menatap kedua tangannya. Tanganku masih bisa bekerja, gumamnya. Ia kembali masuk kamar, menyalakan laptop, dan membuka aplikasi desain. Awalnya lambat, ragu. Tapi perlahan, jari-jarinya mulai bergerak. 1 desain sederhana selesai. Lalu 1 lagi. Kemudian 1 lagi. Setiap desain terasa seperti bayangan ketakutan yang ia potong sedikit demi sedikit. Saat malam tiba, ia kembali membuka Instagram dan mengunggah 2 desain baru. Masih tidak ada interaksi. Tapi kali ini, anehnya, Adit merasa lebih tenang. Ia menutup ponselnya. Ger benar, katanya pelan. Ini baru awal. Tepat ketika ia hendak tidur, ponselnya berbunyi. Notifikasi Instagram, 1 pesan masuk. Adit menahan napas. Jantungnya berdegup. Dari akun bernama Dapur Mama_Lia. Akun UMKM kecil. Ia membuka pesannya. Halo, Kak.
bisa buatkan desain banner promo untuk usaha saya? Berapa harganya? Adit terdiam. Lalu, tersenyum. Senyum paling tulus sejak berminggu-minggu terakhir. Satu pesan itu, meski kecil, mengusir hampir seluruh keraguan yang menghantuinya. Karena pada akhirnya, dunia mulai mengetuk pintunya. Pelan, tapi nyata. Dan itu cukup untuk membuat Adit melangkah lebih jauh ke bab berikutnya dalam perjalanan panjangnya. Adit menatap layar ponselnya lama sekali. Kalimat sederhana itu terasa seperti cahaya pertama setelah hari-hari panjang yang gelap. Halo, Kak. Bisa buatkan desain banner promo untuk usaha saya? Berapa harganya? Tangannya gemetar kecil. Ia bahkan sempat berpikir apakah itu hanya spam, atau salah kirim, atau orang iseng. Namun setelah dicek, akun itu benar-benar milik UMKM kecil, penjual makanan rumahan bernama Dapur Mamalia. Adit menarik napas panjang. Ia mengusap wajahnya. Ia menahan senyum yang terlalu cepat muncul di bibirnya. Ger, tulis Adit ke WhatsApp dengan cepat. Ger, ada yang masuk. Ada klien. Beneran. Tidak butuh 5 detik, Gary langsung menelpon. Seriously. Suaranya langsung meledak di speaker. Adit tertawa, setengah tidak percaya. Iya, beneran, Ger. Ada yang minta desain banner. Nah, kan gue bilang. Gary hampir berteriak kegirangan. Loh, Adit, baru 2 hari upload, udah ada yang tertarik. Itu pertanda bagus, bro. Adit mengangguk, meskipun sebenarnya ia masih merasa gugup. Tapi gue belum pernah deal harga beneran. Mudah, kata Gary. Tanya dulu detailnya. Terus kita tentuin harga yang gak bikin lo rugi, tapi juga ramah untuk UMKM. Baik, kata Adit, mencoba tegar meski kakinya sedikit gemetar. Setelah telepon ditutup, Adit kembali ke pesan Instagram itu. Ia mengetik balasan dengan hati-hati. Halo, Kak. Tentu bisa. Untuk banner promo, Kakak butuh ukuran dan konsep seperti apa ya? Tidak lama kemudian, balasan masuk. Saya butuh banner ukuran A3. Temanya warna cerah, ada foto makanan saya juga. Bisa selesai besok. Adit menelan ludah. Besok? Itu cepat. Tapi, bisa. Ia mengetik lagi. Insya Allah bisa, Kak. Untuk harga, 35.000 saja ya. Angka itu sangat murah, bahkan mungkin jauh di bawah standar. Tapi ia ingat, ini klien pertama. Saat ini, yang paling ia butuhkan adalah pengalaman nyata, testimoni, dan portofolio profesional. Balasannya datang hampir seketika. Deal, Kak. Saya bayar sekarang. Kirim nomor rekeningnya ya. Adit terdiam. Dadanya terasa hangat, sesak oleh rasa haru. Ini pertama kalinya dalam hidupnya seseorang membayar hasil karyanya secara langsung. Bukan sekadar uang bensin, bukan sekadar ucapan terima kasih, bukan sekadar nanti gue transfer ya yang tidak pernah datang. Ini nyata. Ia mengirim nomor rekening. Lalu menunggu. 1 menit. 2 menit. 3 menit. Bip. Notifikasi banking masuk. Rp35.000 diterima. Adit menutup mulutnya. Ia hampir tidak percaya. Ia benar-benar dibayar untuk hasil kerja kreatifnya. Malam itu, Adit bekerja di meja kecilnya. Lampu kamar kos redup, laptop tuanya kembali bersuara bising,
dan cuaca dingin memaksanya duduk menyelimuti diri. Namun semangatnya justru membara. Ia membuka foto-foto makanan dari klien, ayam crispy, sambal geprek, nasi kotak, dan minuman segar. Lumayan nih buat bahan visual, gumamnya. Selama 2 jam, ia merancang tata letak, kombinasi warna cerah, font tegas, dan style modern. Ia mengutak-atik bentuk, memperhalus warna, mengatur komposisi foto agar terlihat menggugah selera. Beberapa kali laptopnya lag. Beberapa kali aplikasi desain hampir crash. Beberapa kali ia frustrasi karena harus mengulang. Tapi kali ini, ia tidak menyerah. Tepat pukul 11 malam, desain itu akhirnya selesai. Adit menyandarkan tubuh. Matanya lelah, tapi hatinya hangat. Ia menatap hasil karyanya di layar dan tersenyum bangga. Bukan desain terbaik di dunia. Bukan karya tingkat profesional. Tapi, itu karya pertama yang dihargai. Ia mengirimkan desain itu ke klien. Sudah jadi, Kak. Semoga suka ya. Ia menunggu dengan jantung berdebar. 5 menit berlalu. 10 menit. Lalu klien membalas. Bagus banget, Kak. Saya suka sekali. Terima kasih ya. Disertai emoji hati berwarna merah. Adit menutup mata, menahan emosi. Tiba-tiba semuanya terasa sangat berarti. Keraguan kemarin, hinaan dari Iwan, malam-malam bekerja di warnet, penolakan dari 27 perusahaan, semua seperti terbayar oleh sebuah kalimat sederhana dari seorang pelanggan kecil. Ia mengetik balasan. Terima kasih banyak, Kak. Senang bisa bantu. Setelah itu, ia screenshot percakapan tersebut dan mengirimkan ke Gary. Tak lama kemudian, Gary mengirim voice note sambil berteriak. Aku bangga banget sama lo, Dit. Ini baru langkah awal, bro. Gila. Ini momentum. Adit tertawa sampai matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Ger. Tanpa lo, gue mungkin udah berhenti. Jangan bawa-bawa gue, kata Gary. Yang kerja siapa? Yang berjuang siapa? Yang ngelawan ketakutan siapa? Lo, Dit. Lo? Jangan remehkan diri sendiri lagi, tolong. Adit menunduk, terharu. Besok, kata Gary, kita tingkatin portofolio lo. Lo upload desain ini ke Instagram, kasih caption profesional. Ini testimoni klien pertama. Lo harus bangga. Adit mengangguk mantap. Ini baru permulaan. Malam itu, Adit keluar kamar sebentar. Ia duduk di tangga kos, memandangi langit gelap yang hanya diterangi lampu jalan. Angin malam mengusap wajahnya pelan. Ia menutup mata. Terima kasih. Gumamnya pada diri sendiri. Bukan kepada dunia. Bukan kepada keberuntungan. Tapi kepada dirinya, yang akhirnya memilih untuk melangkah meski penuh ketakutan. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, Adit merasa punya kesempatan. Punya arah. Punya harapan. Punya sesuatu yang benar-benar ia bangun dengan tangannya sendiri. Dan tanpa ia sadari. Percikan kecil itu akan tumbuh menjadi api besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Hari itu, seorang klien kecil membayar 35.000. Kecil. Sederhana. Tapi dampaknya? Masuk ke dalam babak baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hampir 3 tahun berlalu sejak hari ketika Arga menandatangani sewa gudang kecil pertamanya. Banyak perubahan telah terjadi, baik pada dirinya maupun pada bisnis yang dibangunnya dari nol.
Perusahaan kecil miliknya yang dulu hanya berisi 3 orang kini telah berkembang menjadi tim berisi lebih dari 30 karyawan. Gudang kecil itu sudah tak mampu lagi menampung volume produksi, sehingga ia memindahkan operasionalnya ke bangunan 2 lantai yang lebih luas di pinggir kota. Pagi itu, Arga tiba di kantor baru dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia bangga dengan pencapaiannya, tetapi di sisi lain, ia sedang menghadapi salah satu tantangan terbesar, modal tambahan. Perusahaannya mendapatkan permintaan dalam jumlah besar dari sebuah retail nasional, tetapi mereka meminta volume produksi yang jauh melebihi kapasitas Arga saat ini. Dalam rapat pagi, Maya memproyeksikan angka-angka di layar. Kalau kita mau ambil permintaan dari retail itu, kita butuh minimal 700 juta untuk produksi awal. Tanpa itu, kita bisa terlambat kirim, bahkan gagal memenuhi standar mereka. Budi menghela napas. Ini kesempatan emas, Ga. Mereka itu bukan perusahaan kecil. Sekali kita masuk, nama kita bisa naik secara nasional. Tapi yaitu, modalnya. Arga menyandarkan tubuhnya. Ia tahu Budi benar. Tapi dari mana ia bisa mendapatkan dana sebesar itu? Bang? Pengalaman pahit ketika ditolak 27 perusahaan masih menempel di ingatannya, ditolak BAM berkali-kali juga tak kalah menyesakan. Kalau kalian masih yakin, aku akan cari jalan, kata Arga akhirnya. Maya tersenyum. Kami ikut, Ga. Dari dulu sampai sekarang. Kata-kata itu membuat dada Arga hangat. Ia tidak ingin mengecewakan mereka. 2 hari kemudian, Arga menghadiri sebuah acara seminar bisnis kecil yang diadakan di kota itu. Ia sebenarnya tak terlalu berniat datang, karena pikirannya sedang penuh dengan urusan dana tambahan, namun Maya memaksanya agar ia mendapat inspirasi baru. Seminar berlangsung seperti biasa. Pembicara berbicara tentang digitalisasi, tentang branding, tentang keberanian mengambil risiko. Arga mendengarkan sambil sesekali mencatat. Tetapi pada sesi terakhir, seorang pria naik panggung dan memperkenalkan dirinya. Nama pria itu adalah Adi Suryo, salah satu pengusaha besar Indonesia yang sudah lama menjadi inspirasinya. Arga merasa seperti kembali ke masa remaja ketika ia membaca kisah-kisah Adi di internet. Siapa sangka ia bisa melihatnya langsung hari ini? Setelah sesi selesai, panitia mengumumkan bahwa akan ada sesi networking kecil untuk peserta terpilih. Arga menatap kartu undangannya, ternyata dia termasuk. Di ruangan yang lebih kecil, dengan meja-meja tinggi dan minuman ringan, Arga berdiri agak kaku. Ia bukan tipe orang yang suka basa-basi. Ia lebih nyaman bekerja daripada berbicara. Tapi ia memaksa dirinya untuk mencoba. Di saat ia sedang berdiri sendirian, seseorang menepuk bahunya. "Kamu Arga, ya?" Arga menoleh. Dan dunia seakan berhenti. Di hadapannya berdiri Adi Suryo. Diam. Kaku. Membeku. Arga bahkan lupa bagaimana caranya bernapas. Iya, Pak. Saya Arga, jawabnya terbata. Adi tersenyum. Saya tadi lihat pertanyaan kamu saat sesi tanya jawab. Kamu bilang bisnis kamu lagi di fase ingin scale up tapi terkendala modal. Saya penasaran. Arga tertegun. Ia tak menyangka pertanyaan singkatnya diperhatikan. Adi melanjutkan, coba cerita, usaha kamu apa? Dengan suara yang masih hati-hati, Arga mulai menceritakan perusahaannya, bagaimana ia memulai dari modal tabungan 4 juta, bagaimana ia pernah ditolak 27 perusahaan, bagaimana ia bertahan, bagaimana ia membangun tim,
sampai akhirnya mendapat kesempatan untuk memasok produk bagi retail besar namun kekurangan modal. Adi mendengarkan tanpa memotong, sesekali mengangguk, sesekali memberi pertanyaan pendek. Jadi sekarang kamu perlu dana untuk meningkatkan produksi. Begitu? Arga mengangguk. Adi menyilangkan tangan di dada. Menurut saya, kamu punya sesuatu yang banyak orang tidak punya. Arga mengernyit. Keberanian untuk memulai dari titik paling rendah, jelas Adi. Banyak orang ingin memulai bisnis tapi malu mulai dari kecil. Kamu tidak. Arga tercekat. Kalau kamu tidak keberatan, lanjut Adi, besok datang ke kantor saya. Saya ingin melihat lebih dalam tentang bisnis kamu. Siapa tahu, kita bisa bekerja sama. Arga hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sungguh, Pak? Adi tertawa kecil. Apa saya terlihat bercanda? Arga menggeleng. Wajahnya sulit disembunyikan dari rasa syok. Keesokan harinya, Arga, Maya, dan Budi berangkat ke Jakarta untuk memenuhi undangan itu. Mereka membawa presentasi, laporan keuangan, sampel produk, dan rencana ekspansi. Setibanya di kantor Adi Suryo Group, sebuah gedung megah dengan logo elegan, Arga merasakan degup jantungnya semakin cepat. Ruangan itu terasa terlalu besar, terlalu mewah, terlalu asing bagi seseorang yang dulu pernah dipandang sebelah mata oleh banyak HRD. Mereka disambut asisten Adi dan diarahkan ke ruang meeting. Tak lama kemudian, Adi masuk. Suasana langsung berubah. Baik, Arga. Tunjukkan apa yang kamu punya, ucap Adi. Arga memulai presentasinya. Maya membantunya menunjukkan data, Budi memaparkan strategi ekspansi. Mereka bertiga bekerja seperti mesin yang sudah terlatih, kompak, fokus, percaya diri. Adi sesekali bertanya detail tentang costing, supply chain, potensi pasar, dan risiko. Arga menjawab dengan tenang, berbekal pengalaman jatuh bangun yang sudah ia lalui. Setelah presentasi selesai, ruangan itu hening beberapa detik. Adi mengetuk meja pelan. Saya suka cara kamu bekerja, katanya akhirnya. Kamu realistis, tapi tetap punya visi. Itu jarang. Arga menelan ludah. Saya bersedia memberi pendanaan sebesar 1 miliar untuk ekspansi awal, lanjut Adi, dengan skema kerjasama, bukan pinjaman. Maya menutup mulutnya karena syok. Budi ternganga. Arga terpukul oleh perasaan haru yang sulit digambarkan. Mata yang dulu penuh penolakan, penghinaan, dan ketidakpercayaan kini digantikan oleh seseorang yang melihat potensinya. Tapi, kata Adi sambil tersenyum, dengan satu syarat. Arga tegang. Syarat apa, Pak? Kamu tetap memimpin perusahaanmu sendiri. Saya hanya investasi, bukan mengambil alih. Saya ingin melihat apa yang bisa kamu capai dengan tanganmu sendiri. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Arga merasa seluruh perjuangannya benar-benar berarti. Kesempatan yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar di depan matanya, dan bukan hanya pintu kecil, tetapi pintu besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ketika mereka keluar dari gedung itu, Maya langsung memeluk Arga. Ga, ini gila. Kita dapat investor besar. Budi menepuk bahu Arga dengan mata berkaca-kaca. Gue bangga banget sama lo, Ga. Arga hanya bisa tersenyum sambil menahan getar di dadanya. Angin sore yang berhembus terasa berbeda, lebih ringan, lebih hangat, seolah dunia sedang memberi selamat. Sebelum masuk mobil, Arga menatap langit. Terima kasih, bisiknya, entah kepada siapa.
Mungkin kepada Tuhan. Mungkin kepada dirinya sendiri yang tidak menyerah. Atau mungkin kepada masa lalunya yang penuh penolakan, karena itu pula yang membawanya ke titik ini. Pintu besar itu akhirnya terbuka. Dan Arga siap melangkah. 3 minggu berlalu sejak Arman memulai usaha kecilnya. Garasi yang dulu sepi kini menjadi pusat aktivitas sederhana. Aroma singkong yang digoreng, suara plastik kemasan yang disegel, dan tumpukan toples yang siap dikirim ke pelanggan. Ibu membantu setiap pagi, sementara sore hari Arman mengantar pesanan menggunakan motor tua peninggalan ayahnya. Pada minggu ketiga itu, penjualan meningkat lebih cepat dari yang ia duga. Dari awalnya hanya 5 pesanan sehari, kini bisa mencapai 20 toples. Arman masih sering tersenyum kecil setiap kali melihat notifikasi pesan masuk. Rasanya seperti mimpi yang baru mulai terbentuk. Namun, tidak semua perjalanan berjalan mulus. Suatu hari, ketika Arman selesai menggoreng batch terakhir, tampak motor tua itu tiba-tiba mengeluarkan asap putih tipis. Awalnya ia mengira hanya mesin panas, tapi ketika ia mencoba menyalakannya lagi, motor itu tidak mau hidup. Ya Allah, jangan sekarang, gumamnya cemas. Ia mencoba berkali-kali. Tetap gagal. Peluh muncul di dahinya. Hari ini ada 6 pesanan yang harus diantar, dan semuanya minta diantar pada sore itu juga. Ibunya keluar dari dapur dengan wajah cemas. Kenapa, Men? Motornya mati, Bu. Kayaknya harus dibawa ke bengkel. Ibu terdiam. Mereka tidak punya kendaraan lain. Dan lebih buruk lagi, uang tabungan hasil usaha selama 3 minggu sebagian besar dialokasikan untuk beli bahan baku minggu depan. Arman menarik napas panjang. Saya akan coba dorong ke bengkel depan. Namun sebelum ia sempat menyentuh motor, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan pelanggan masuk. Mas Arman, toples saya mana ya? Sudah jam 3 nih. Arman menutup mata sejenak. Ia tidak mau mengecewakan pelanggan. Kepercayaan adalah segalanya untuk usaha kecil seperti miliknya. Dengan cepat ia meraih ponselnya dan membalas. Maaf, Kak. Dalam perjalanan. Estimasi 40 menit ya. Ia sadar itu berarti ia harus mencari cara lain. Tanpa berpikir panjang, Arman mengambil kotak kardus besar berisi 6 toples pesanan hari itu. Ia menurunkan napas, mengangkat kardus itu ke dalam gendongan, dan mulai berjalan cepat ke arah jalan besar. Men, kamu mau jalan kaki? Jauh, loh, seru ibunya. Arman tersenyum kecil sambil melambaikan tangan. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting sampai. Ia berjalan cepat, melewati gang sempit, menyusuri trotoar, menghindari debu yang berterbangan dari mobil yang melintas. Berat? Tentu. Kardus itu makin lama terasa seperti membawa semen. Tapi ia tetap melangkah. Setiap tetes keringat yang jatuh terasa seperti bagian dari perjuangan. 40 menit kemudian, ia tiba di rumah pelanggan pertama. Nafasnya tersengal, bajunya basah oleh keringat. Mas Arman? Kok jalan kaki? Tanya pelanggan itu, heran melihat kondisi Arman yang tampak kelelahan. Arman tersenyum. Motornya rusak, Kak. Tapi pesanan tetap harus sampai. Pelanggan itu memandanginya lama. Ada rasa kagum di matanya. Terima kasih banyak, Mas. Jarang banget ada penjual yang tetap kirim meski motor rusak. Ia menambahkan uang Rp5.000 lebih banyak. Ini buat nambah ongkir, Mas. Arman menatap uang itu. Kecil, tapi hatinya terasa besar.
Terima kasih, Kak. Semoga suka produknya. Setelah menempuh hampir 10 kilometer hari itu, Arman akhirnya menyelesaikan semua pengantaran. Kakinya gemetar, pundaknya terasa seperti mau patah, namun hatinya hangat. Ia tahu, usaha kecilnya mulai membangun sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, kepercayaan. Saat ia pulang melewati bengkel langganan di ujung komplek, Budi, mekanik yang sudah seperti kakak sendiri, melambai. "Men, motor kamu dititipin ibumu." "Aku cek ya." Arman mendekat, wajahnya masih letih. "Rusaknya parah, Bud." Budi mengangguk pelan. "Karburatornya harus diganti. Totalnya sekitar 200 ribuan. Arman menelan ludah. 200 ribu adalah jumlah besar untuk usahanya saat ini. Ia terdiam sejenak. "Bisa dicicil, Bud?" Budi tersenyum. "Nggak usah dipikirin dulu. Kamu bayar semampunya. Aku tahu kamu lagi bangun usaha." Arman hampir tidak percaya dengan kebaikan itu. "Serius, Bud? Tapi..." "Udah, kamu ini terlalu banyak mikir," jawab Budi sambil menepuk bahu Arman. "Aku lihat kamu sering nganter pesanan. Kamu kerja keras. Aku dukung." Arman menunduk. Matanya berkaca-kaca. Ternyata masih banyak orang baik yang diam-diam ingin melihatnya berhasil. Di rumah, ibunya menunggu dengan wajah khawatir. Ketika Arman masuk, terlihat bagaimana ia berusaha menyembunyikan lelahnya. "Kamu nggak apa-apa?" tanya ibu sambil memegangi bahunya. Arman mengangguk. "Capek, Bu, tapi senang." Ibu memandangi anaknya lama. Ada bangga di sana, bercampur haru. "Kamu sudah sejauh ini, Men. Jangan menyerah, ya?" "Enggak, Bu," ucap Arman sambil tersenyum. "Saya nggak akan berhenti." Namun cobaan tidak selesai sampai di situ. Minggu berikutnya, harga singkong mendadak naik. Musim hujan membuat pasokan menurun. Dalam sehari, harga bahan baku naik hampir 2 kali lipat. Arman tertegun melihat daftar harga di pasar. Jika ia membeli bahan baku seperti biasa, keuntungannya akan sangat tipis. Bahkan bisa rugi. Ia pulang dengan wajah muram. Setibanya di rumah, ibu bertanya, "Kenapa, Men?" "Harga singkong naik banyak. Kalau saya pakai harga sekarang, untungnya sedikit banget." Ibu berpikir sejenak. "Berarti kamu harus kreatif." Arman mengangguk. "Saya harus cari cara lain." Malam itu, ia kembali duduk di depan laptopnya yang tua. Ia mulai menghitung ulang modal, membuat varian baru dengan bahan tambahan lain yang lebih murah, menyesuaikan ukuran kemasan, hingga memikirkan strategi promosi berbeda. Setelah 2 jam menghitung dan menulis ulang, Arman merebahkan diri di kursi. Sesaat hatinya sempat goyah. Tapi kemudian ia mengingat sesuatu. Ia sudah ditolak 27 kali, tapi tidak jatuh. Ia sudah berjalan jauh antar pesanan tanpa motor, tapi tetap kuat. Dan kini, menghadapi kenaikan harga bahan baku, ia tersenyum kecil. Tantangannya nambah, Men, ia berkata pada dirinya sendiri. Berarti kamu makin dekat ke tujuan. Hari berikutnya, Arman mulai menjual varian baru, singkong balado mini pack dengan harga lebih murah. Ia juga menambahkan promo beli 5 gratis 1 untuk pelanggan lama. Responsnya di luar dugaan. Pelanggan justru menyukai kemasan mini itu karena lebih praktis. Penjualan naik lagi.
Ibu melihat anaknya bekerja sambil tersenyum bangga. Kamu itu, men, kalau jatuh selalu tahu cara bangun. Arman tertawa kecil. Kalau nggak bangun, ya keseret hidup, Bu. Mereka tertawa bersama. Malam itu, ketika Arman menatap rak yang hampir kosong karena produk yang sudah terjual, ia menghembuskan napas panjang. Meski cobaan datang bertubi-tubi, ia masih berdiri. Masih berjalan. Masih berjuang. Dan ia mulai menyadari sesuatu. Cobaan bukan pertanda untuk berhenti. Cobaan adalah tanda bahwa ia sedang naik level. Setahun telah berlalu sejak Arman pertama kali membuka usaha kecil-kecilan di garasi rumahnya. Apa yang dulu hanya berupa beberapa toples singkong balado kini telah berubah menjadi bisnis rumahan yang berkembang pesat. Rak-rak di garasi kini penuh dengan bahan baku, mesin pengemas sederhana, dan puluhan toples yang siap dikirim. Bahkan garasi itu sudah tak cukup lagi menampung semua aktivitas. Pada suatu pagi yang cerah, Arman berdiri di depan rumah sambil melihat mobil pick-up kecil yang baru saja ia beli. Bukan kredit, bukan hadiah, tapi hasil dari usahanya sendiri. Mobil itu kini menjadi kendaraan operasional utama untuk mengirim pesanan dalam jumlah besar. Sesuatu yang dulu bahkan tidak pernah berani ia impikan. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena kali ini, Arman menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Suatu hari, ia menerima telepon dari sebuah perusahaan retail besar di kota. Suaranya terdengar formal namun ramah. Halo, selamat pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Arman, pemilik rasa jujur snack? Arman hampir menjatuhkan ponselnya. Iya, benar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kami tertarik memasukkan produk Anda ke jaringan toko kami. Kami melihat ulasan dari pelanggan, dan pertumbuhannya sangat cepat. Apakah Anda bersedia datang ke kantor kami untuk presentasi? Arman berdiri terpaku selama 5 detik, tidak bisa berkata apa-apa. Ibu yang berada di dapur memperhatikan ekspresinya yang berubah-ubah seperti sedang menahan tangis. Halo, Mas Arman? Masih di sana? Ya. Ya, saya bersedia datang, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Setelah telepon ditutup, Arman menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ibu, beneran ini terjadi. Ibunya tersenyum, menepuk bahu anaknya yang kini berdiri seperti orang yang baru saja memenangkan dunia. Allah selalu melihat setiap usaha hambanya, men. Kamu kerja keras. Inilah hasilnya. Arman memeluk ibu dengan kuat. Bukan karena kesempatan bisnisnya, tapi karena akhirnya ia bisa membuat ibunya bangga. Hari presentasi itu tiba. Arman datang dengan kemeja rapi yang ia beli beberapa minggu lalu, naik mobil pick-up yang kini sudah bersih mengkilap. Ibu tidak ikut, tapi ia membekali Arman dengan doa dan bekal kecil yang dimasak dengan penuh kasih sayang. Gedung perusahaan itu tampak megah. Arman sempat merasa menciut saat melihat banyak orang bersetelan formal berjalan cepat layaknya profesional kelas atas. Sesaat ia teringat masa lalu, 27 kali ia ditolak perusahaan karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Hari ini, ia berdiri di pintu sebuah perusahaan besar bukan sebagai pelamar kerja, tetapi sebagai mitra potensial. Saat masuk ke ruang meeting, 3 orang manajer sudah menunggu. Salah satunya tersenyum hangat. Mas Arman, kami sudah mencoba produk Anda. Jujur saja, rasanya enak sekali. Arman menunduk sopan. Terima kasih, Pak. Kami ingin tahu, bagaimana cerita awal mula produk ini dibuat?
Apa nilai yang ingin Anda bawa ke konsumen? Arman menarik napas pelan. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berbicara dengan suara mantap. Saya memulai ini setelah ditolak dari 27 perusahaan. Waktu itu saya merasa sudah tidak punya nilai apa-apa. Tapi saya ingin membuktikan bahwa saya tetap bisa berdiri. Rasa jujur saya buat dengan prinsip bahwa makanan rumahan bisa membawa kehangatan dan harapan. Saya ingin setiap orang yang makan produk ini merasakan usaha saya dan perjalanan saya. Ruangan itu mendadak hening. Para manajer tampak terharu mendengar ceritanya. Salah satu dari mereka berkata pelan, "Cerita Anda kuat, Mas Arman. Nilai seperti itu yang membuat produk berkembang, bukan hanya rasanya." Arman melanjutkan presentasinya, rencana produksi, target pasar, cara menjaga kualitas, hingga konsep kemasan terbaru. Ketika presentasi selesai, ketiga manajer saling berpandangan. Salah satunya berkata, "Kami ingin bekerja sama. Mulai bulan depan, produk Anda akan masuk ke 50 cabang toko kami." Arman membeku. Wajahnya memanas. Matanya berair. Ia berhasil menahan tangis, tapi dadanya bergemuruh seperti gendang perang. "Terima kasih banyak, Pak. Bu. Kesempatan ini sangat besar untuk saya." Mereka tersenyum. "Kesempatan ini Anda dapatkan karena Anda layak." Arman menutup presentasinya dengan senyum penuh rasa syukur. Dalam perjalanan pulang, Arman berhenti di tepi jalan. Ia turun dari mobil, menatap langit biru yang cerah, dan akhirnya membiarkan air matanya jatuh. Ia ingat hari ketika ia duduk di kamar kecil sambil menahan sesak setelah menerima penolakan ke-27. Ia ingat malam-malam penuh keraguan ketika membuat resep pertama. Ia ingat sakitnya berjalan jauh mengantar pesanan karena motor rusak. Ia ingat bagaimana orang-orang kecil yang baik hati di sekitarnya membantunya berdiri. Dan hari ini, semua rasa sakit itu berubah menjadi kekuatan. Sesampainya di rumah, ibu sedang duduk di teras sambil menjemur kerupuk. Begitu melihat Arman turun dari mobil, ia langsung bertanya, "Gimana, men?" "Alhamdulillah." Arman tersenyum lebar. "Sangat lebar. Ibu, produk kita masuk 50 toko bulan depan." Kerupuk hampir jatuh dari tangan ibu. "Ya Allah, beneran, men?" Arman mengangguk sambil tertawa haru. "Iya, Bu. Kita berhasil." Ibu menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis bahagia. Arman memeluknya erat. "Bu, terima kasih. Kalau bukan karena ibu, saya nggak sampai sini." Ibu menggeleng sambil menepuk punggungnya. "Kamu yang kerja keras, men. Ibu cuma menemani." Dari situlah semuanya berubah lebih besar. Usaha rasa jujur berkembang pesat. Arman membuka dapur produksi kecil dengan 3 orang karyawan dari warga sekitar, termasuk Budi, mekanik yang dulu menolongnya. Garasi rumah tidak lagi menjadi pusat produksi, melainkan kantor kecil tempat Arman mengatur pesanan, mencatat keuangan, dan merencanakan ekspansi. Lambat laun, semakin banyak toko yang melirik produk Arman. Dan suatu sore yang tenang, Arman kembali membuka catatan lamanya. Ia menemukan daftar 27 perusahaan yang pernah menolaknya. Ia membaca satu persatu. Dan tersenyum. "Kalau dulu kalian nerima saya, mungkin saya nggak akan sampai sini," gumamnya pelan. Ia menutup buku itu. Tidak ada lagi rasa sakit. Yang tersisa hanyalah rasa syukur dan kedewasaan. Pada hari ulang tahun usahanya yang pertama, Arman berdiri di depan 4 karyawannya,
termasuk ibunya yang setia membantu. Ia berkata dengan suara mantap, "Kita bukan hanya menjual makanan. Kita menjual harapan." Karena saya percaya, orang yang pernah jatuh paling keras justru akan bangkit paling tinggi. Semua yang mendengarnya bertepuk tangan. Arman tersenyum. Ia telah membuktikan dirinya. Bukan hanya di hadapan dunia, tapi di hadapan dirinya sendiri. Dan perjalanan itu, yang dimulai dari penolakan, berakhir dengan kemenangan yang ia bangun dari titik nol.